Rasulullah itu ada riwayat hadis bahwasannya Rasulullah itu tazawwaja al-aliyata min bani Ghifarin. Ya, Rasulullah itu pernah menikahi wanita yang bernama Aliyah. Nah, adik-adik mungkin ada yang sudah tahu. Jadi kan Ustadz pernah kan menanyai, dan dulu ada yang bisa menghafalkan ini nama-nama istri Rasulullah lewat nazamnya Aqidatul Awam. Dulu siapa gitu ya, Ustadz lupa. Nah, itu kan hanya 11. Ya, hanya 11. Atau di kitab Sirah itu kadang cuma disebut 9. Nah, Rasulullah itu sebenarnya pernah menikah dengan wanita lain yang di luar itu tadi, tapi dicerai. Nah, termasuk ini tadi, namanya Aliyah. Nah, ketika sudah dinikahi oleh Rasulullah malam pertama kan, ternyata itu di hadis itu tadi di Bulughul Maram Mas Ian. Ternyata ada belang putih di pinggangnya wanita tersebut. Namanya Aliyah itu tadi. Ada belang putih. Maka kata Rasulullah, pakailah pakaianmu dan segera kembali ke keluargamu. Ilbasi wa alhaqi ahlaka. Ya, pakailah pakaianmu dan segera kembali pulang ke keluargamu. Itu kata Rasulullah. Coba, adik-adik, ketika membaca hadis ini, apalagi kalau tidak membaca syarah hadis, ini kan syarah Bulughul Maram ini ya, Subulus Salam ini. Ketika membaca hadis ini pasti akan terkejut. Loh, apa iya Rasulullah seperti itu? Berarti Rasulullah mandang fisik dong. Iya, kata istrinya Ustaz juga begitu. Loh, Rasulullah berarti mandang fisik dong. Ya, adik-adik pasti gitu ya. Nah, kita beruntung. Kita ketemu dengan kitab-kitab syarah hadis. Ya, tadi kan di PDF materinya bahwa adik-adik harus belajar konsekuensi dari makna hadis, makna Al-Quran. Konsekuensinya apa? Kalau adik-adik membaca hadis tentang istri Rasulullah yang bernama Aliyah itu tadi, yang dicerai oleh Rasulullah, itu adik-adik membaca hadis itu, kemudian Rasulullah ternyata mandang fisik loh, gitu ya. Maka adik-adik berarti salah. Ya, itu salah. Karena akan berpotensi buruk ketika adik-adik mengartikan Rasulullah mandang fisik. Ketika membaca hadis itu loh ya. Karena faktanya Rasulullah menceraikan wanita tersebut itu bukan alasannya Rasulullah mandang fisik. Tapi Rasulullah merasa ditipu. Nah, itu syarahnya ada di kitab Subulus Salam. Mana ya? Nah, ini dia warna kuning ini ya. Di jilid yang ketiga. Ustadz baca kemarin. Begitu. Nah, jadi Rasulullah tertipu dan makanya adik-adik semuanya membaca hadis itu tidak mudah. Adik-adik jangan baca hadis sendiri. Apalagi kalau belum belajar nahwu shorof ya. Itu bahaya nanti memaknai hadis, memaknai Al-Qur'an bahaya. Kalau sekedar tahu aja gitu boleh, baca terjemahan bagus ya. Makanya harus nyantri atau ikut kajian-kajian semacam ini. Baik, nanti silakan dilanjutkan. PDF-nya masih banyak.
Intinya itu tadi, harus hati-hati dan ada step-stepnya ketika adik-adik belajar agama itu. Baik, kita tutup dengan Sayyidul